Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma salli ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'du, fa inna ahsanal kalami kalamullah wa khairul hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Alhamdulillahirabbil alamin. Pertama-tama yang paling utama, marilah kita panjatkan puji syukur kita kepada Allah Rabbul Alamin yang telah memberikan nikmat yang sangat begitu banyak kepada kita semua. Seperti Allah Subhanahu wa taala berikan pada hari ini kembali kita bisa merasakan nikmat kehidupan. Alhamdulillah, kita masih bernafas, mampu bergerak dan mampu beraktivitas. Ini merupakan nikmat yang besar yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita, maka wajib kita bersyukur kepadanya. Demikian pula kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat iman yang Allah berikan. Ya alhamdulillah, atas nikmat yang Allah berikan tersebut, di sore hari menjelang malam hari ini kita bisa untuk datang ke masjid ini guna beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, yaitu adalah dengan kita mengerjakan sholat maghrib secara berjamaah, kemudian dilanjutkan dengan pengajian rutin insyaallah taala, yaitu pembahasan kitab Bulughul Maram min Jam'i Adillatil Ahkam. Dan semoga Allah Rabbuna senantiasa memberikan kepada kita nikmat sehat walafiat, dijauhkan dari segala macam penyakit, virus, keburukan dan lain sebagainya, dan senantiasa kita pun diberkahi dalam hidup, istiqomahkan dalam ibadah hingga akhirnya kita menjadi insan yang bahagia dunia maupun di akhirat. Amin amin ya rabbal alamin. Kemudian setelah mengucapkan nafana atau pujian kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak pernah kita lupakan salawat iring salam tetap tercurahkan kepada Nabi kita yang mulia Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta para keluarganya, para sahabatnya serta para pengikut sunnahnya hingga akhir zaman. Ikhwah wa akhwat fillah rahimani wa rahimakumullah. Pada hari ini kembali kita akan membahas kitab Bulughul Maram min Jam'i Adillatil Ahkam, yang dimana pada pertemuan terdahulu, yaitu di bulan kemarin, sudah kita masuk bab yang berkaitan dengan al-janaiz atau pengurusan jenazah, yaitu adalah pada pertemuan terdahulu sudah kita sampaikan tentang cara kita menghadapi orang-orang yang dalam masa sakaratul maut. Kemudian pula ketika dia sudah meninggal dunia, maka sudah kami sampaikan adalah kita mentalkinkan orang-orang yang ingin meninggal dunia mengucapkan la ilaha illallah. Kemudian setelah dia sudah meninggal dunia, maka kita pun sikapi dengan sesuai dengan petunjuk dari kita Nabi Muhammad SAW. Maka kita boleh untuk menutup matanya. Demikian pula ketika mulutnya ini terbuka, kita pun tutup. Kalau tidak mampu maka kita ikat dari atas seperti itu. Kemudian kita pun menutup seluruh jasadnya agar tidak ada fitnah. Demikian pula meletakkannya di atas kasur agar tidak mudah untuk membusuk cepat karena langsung bersentuhan dengan lantai. Kemudian pula diperbolehkan, kami pun sudah sampaikan tentang hal-hal yang diperbolehkan terhadap orang-orang yang sudah meninggal dunia, yaitu adalah apa yang dilakukan oleh Abu Bakar As-Siddiq kepada Nabi SAW ketika beliau meninggal dunia. Maka diperkenankan pula kita untuk mencium kening mayit tersebut selama memang dia adalah laki-laki atau mahram kita. Jadi jangan mentang-mentang diperbolehkan untuk mencium mayit, titik sampai situ, oh jadi boleh sekarang kesempatan. Nah, ya, tetap ada rambu-rambunya.
Dan juga diperbolehkan kita pula untuk menangis, tidak mengapa. Silakan menangis, namun pastikan menangis ini terjadi adalah karena kita rahmat atau kita itu sayang terhadap orang tersebut yang meninggal dunia, membawa kenangannya, ya, membawa kenangan yang dimana kita ini mengenang dirinya, akhirnya kita menangis. Nah, sedangkan kalau memang mayit ini mewasiatkan sebelum dia meninggal dunia, mewasiatkan kita untuk menangis, maka jangan. Karena ini tersebut sebagai niyahah. Nabi SAW mengatakan, innal mayyit la yu'adzabu, innal mayyita la yu'adzaba bi bukai ahlihi. Sesungguhnya mayit ini akan diadab karena tangisan dari keluarganya. Maksudnya adalah kalau tangisan wajar, tangisan normal, tidak masalah. Namun ketika mayit ini mewasiatkan ketika masih dia hidup, nanti kalau saya meninggal, nangisin saya. Jadi ada dramanya begitu. Maka inilah tersebut sebagai niyahah yang dosanya akan sampai kepada mayit. Dan kemudian pula kita pun ya mengucapkan istirja. Apa itu istirja? Kalimat inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Baik itu yang meninggal orang muslim maupun orang non muslim boleh. Jadi ketika ada tetangga kita orang non muslim meninggal dunia, kita boleh mengucapkan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, boleh. Ya, karena memang ini kalimat umum saja. Kita punya Allah, kita akan kembali kepada Allah. Namun kita tidak boleh untuk mendoakan mayit yang non muslim. Allahumma fillahu, jangan. Ya, makanya kita jangan mudah untuk ngirim-ngirim stiker gitu. Ada teman kita yang di satu pekerjaan orang non muslim, udah kecepatan jempol kita ngirim stiker Allahumma fillahu dan selanjutnya. Padahal ini terlarang dalam Islam kita mendoakan orang-orang non muslim ketika mereka sudah meninggal dunia. Kemudian pula kita pun sudah menyampaikan ketika kita sebagai tamu-tamu yang bertakziah, maka silakan kita bertakziah. Ya, selama 3 hari kita boleh bertakziah. Takziah ini artinya adalah kita menguatkan. Ya, ini adalah hikmahnya bertakziah adalah menguatkan para ahli waris akan meninggalnya orang ini agar dia itu sabar. Ini adalah maksud dari takziah. Bukan untuk malah melemahkannya, bukan untuk malah merepotkannya. Ya, kita di sana untuk murni datang untuk menghibur dia. Dan diperbolehkan seorang untuk ya bersedih dengan meninggalnya seorang 3 hari, dan kita pun bertakziah ya pada hari-hari tersebut, walaupun memang kesedihan tidak akan hilang dengan sebab. Dan kemudian pula, tatkala seorang itu meninggal dunia, kemudian kita datang ke rumahnya, maka disampaikan oleh Al-Imam An-Nawawi Asy-Syafi'i adalah fal yansharif ila hawaijihim. Kalau kita nggak ada kerjaan di rumah mayit, maka baiknya adalah kita langsung pergi saja untuk menunaikan hajat-hajat kita. Ini yang tersebut sebagai adab yang baik yang disampaikan oleh Al-Imam An-Nawawi. Jadi kita tidak duduk di sana, akhirnya kita malah ngapain Pak? Gosip, ya, gosip, ketawa. Belum lagi, wah sini kopi-kopi, jangan lupa ya ngomong sama keluarga mayit gitu, masya Allah, atau yang lainnya. Maka ini tidak diperkenankan, ya. Namun sudah kami sampaikan pada pertemuan terdahulu, tidak mesti kita terlarang untuk meninggalkan tidak mesti kita terlarang untuk duduk di rumah mayit ketika mayit sedang prosesi pengurusan. Tapi kalau kita ingin di sana, maka konsekuensi yang harus kita pegang adalah kita tidak merepotkan para sahibul bait, ahli waris. Demikian pula kita harus menjaga adab di sana. Jangan sampai ya kita malah membuat hal-hal yang munkar, yang tidak ya di hadapan mayit tersebut, demikian pula di hadapan keluarganya. Alhamdulillah pada pertemuan terdahulu sudah kami sampaikan akan hal ini. Ya, kemudian sudah kami sampaikan juga terlarang kita untuk melakukan an-na'yu atau mengumumkan kematian dengan tujuan meratap. Dan juga terlarang kita untuk melakukan maktab atau kita berkumpul-kumpul ya di sebuah tempat demi untuk meratapi mayit, nangis bareng begitu, tidak boleh. Demikian pula kita terlarang untuk melakukan niyahah atau meratapi mayit dengan kita mencakar pipi atau yang lain ketika dia meninggal dunia. Nah, ini prosesi yang pertama. Alhamdulillah pada pertemuan terdahulu sudah kita
sampaikan. Kemudian hari ini adalah kita sampaikan yang dibawakan oleh Ibnu Hajar dalam kitab ini. Prosesi yang kedua adalah ghusl janazah atau ghusl mayit atau memandikan mayit. Memandikan mayit. Maka mayit ini adalah fardu kifayah kita untuk memandikannya, dan perlu ada hal-hal yang ingin disampaikan. Ya, nanti DKM suruh kesini, suruh ngejelasin malah kabur. Padahal udah ini kita janjian bulan kemarin. Baiknya tambahan DKM ya, dan juga seluruh pengurus tolong koreksi kalau saya salah, karena lebih berpengalaman ya yang sini ketimbang saya. Apa itu disampaikan oleh Al-Imam An-Nawawi? Ada orang-orang yang dia wajib kifayah kita untuk mandikan jenazahnya. Yang pertama adalah kaum muslimin. Nah, kaum muslimin laki-laki maupun perempuan maka wajib kifayah untuk kita memandikan. Yang kedua adalah bagian tubuh yang termutilasi dari mayit. Ketika kita bertemu dengan potongan tubuh ya, dan sudah banyak atau sudah separuh dari tubuh itu, kita ingin mensolatkannya, kita ingin menguburkannya, maka kita mandikan terlebih dahulu. Ya, ini kalau sudah kita bertemu pertama kali. Kalau bertemu yang berikutnya, misalkan pada Allah ada mayat yang termutilasi ya, kepalanya tidak ada, namun jasadnya kita menemukan, maka kemudian kita kuburkan. Badan tersebut kita mandikan, kita kafankan, kemudian kita kuburkan. Ketemu untuk kepalanya, maka kepalanya diperbolehkan langsung kita untuk menguburkannya, karena memang ini sudah masuk hukumnya, hukum badannya. Begitu. Yang ketiga adalah demikian pula anak kecil, bahkan janin yang dia berusia 4 bulan, ya, itu ketika dia meninggal dunia ini pun sama, karena memang sudah ditiupkan ruh. Jadi kalau ada yang kuburan, qadarullah, kemudian janinnya sudah berbentuk, maka ini pun kita wajib kifayah untuk memandikannya. Boleh silakan kita memberikan nama. Demikian pula para ulama itu mensunahkan pula kita untuk mengakhirkan anak ini. Maka ini kita sikapi anak atau janin yang masih 4 bulan ini, yang layaknya adalah orang-orang dewasa, kita mandikan dan lain sebagainya. Kemudian Al-Imam An-Nawawi rahimahullah ta'ala menyampaikan pula, kita pun diperbolehkan. Ini hanya sebatas diperbolehkan ya, kalau memang keluarga kita ada orang non-muslim, kemudian anak ini itu memandikannya, maka diperbolehkan dalam syariat, tidak terlarang ya. Jadi ada yang hal-hal yang terlarang yang kita lakukan atas nama orang non-muslim, semacam kurban, zakat, atas nama non-muslim biasa. Nah, adapun kalau mandikan mayit itu diperbolehkan, hanya sebatas kebolehan saja, ketika tidak berdosa kalau kita memandikan orang-orang non-muslim, namun tidak boleh kita mensolatkannya. Ini yang berkaitan, yang pertama adalah atau yang kedua adalah tentang jenazah yang wajib dimandikan. Tadi hukumnya. Hukumnya memandikan jenazah apa tadi? Fardu kifayah. Yang kedua adalah yang berkaitan dengan jenazah siapa saja yang berhak untuk dimandikan. Kemudian yang ketiga adalah yang berhak memandikan mayit itu siapa? Yang pertama adalah perlu kita ketahui ada orang-orang tertentu yang boleh untuk memandikan mayit selain ahlul hibrah atau orang-orang yang berkompeten dalam memandikan mayit. Apa itu? Kalau tentu ketika ada keluarga yang tidak mampu untuk memandikan, kemudian ya dia pun memberikan wewenang kepada ahlul hibrah, orang yang sudah berpengalaman, maka ini tidak masalah, maka ini lebih baik. Karena dikhawatirkan nanti ketika keluarga tidak mampu untuk memandikan dan dia banyak menangisnya, banyak pingsannya, ada masalah lagi. Namun jika memang ahlul mayit ini bisa untuk memandikan, bahkan ingin dibimbing untuk memandikan mayit, maka seyogianya kita untuk membimbing mereka, karena mereka lebih berhak memandikan ya keluarga mereka sendiri. Jadi orang tua itu lebih berhak adalah anaknya. Ya, demikian pula yang bersesuaian dengan hal-hal tersebut. Yaitu apa? Yang pertama adalah suami istri itu diperbolehkan memandikan pasangan hidupnya. Jadi kalau suami meninggal dunia, diperbolehkannya untuk dimandikan oleh istrinya, demikian pula sebaliknya. Nah, orang nanya, saya nanya kepada orang kelapa nunggal di dia, kalau ada suami yang meninggal dunia, istrinya biasanya boleh nggak untuk nyentuh Pak?
Apa nggak pernah lihat? Nggak boleh ya? Boleh kan nih? Ah? Nggak boleh? Nggak boleh. Kalau di kami pun sama nggak boleh. Ya, kalau kami pun nggak boleh. Jadi udah nggak, bukan mahram lagi, jangan pegang-pegang udah. Ya, udah kesana pergi jauh. Masya Allah. Padahal ya, suami atau istri ini adalah orang yang terdekat ya dengan pasangan hidupnya. Nah, lantas bagaimana ini ya? Maka hukum syariat adalah justru suami diperbolehkan untuk memandikan istrinya atau sebaliknya. Ya sebagaimana ya Ali bin Abi Thalib memandikan istrinya, siapa istri beliau? Siapa? Fatimah binti siapa? Binti Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya. Jadi diperbolehkan kita atau diperbolehkan seorang istri atau sebaliknya memandikan pasangan hidupnya tanpa ada masalah. Ini adalah pendapat jumhur para ulama kita. Ini adalah pendapat jumhur para ulama kita. Kecuali para beberapa ulama Ahnaf atau beberapa ulama Hanafiyah atau madhab Hanafi lah kalau kita sebutnya. Beberapa ulama madhab Hanafi mengatakan sudah nggak boleh karena bukan mahram, sudah talaknya talak bain. Tapi ini pendapat yang lemah. Sedangkan jumhur mengatakan masih suami istri pada saat itu secara hukum boleh menyentuhnya, walaupun secara hukum syariat ini sudah talak bain kubro. Nah sehingga menurut pendapat jumhur justru malah laki-laki atau suami boleh memandikan istrinya atau sebaliknya. Nah ini yang sesuai dengan syariat agama kita. Nah kalau di saya sempat terbalik, ya ini pun masih terus saya memberikan informasi kepada yang ngurusin jenazah gitu kan, memang sulit Pak ya, Masya Allah. Mungkin kalau ngurusin sholat, ngurusin ini makan mudah kita menyampaikannya, tapi ngurusin pemakaman, ngurusin orang meninggal itu perlu banyak proses. Ya karena alhamdulillah kami itu ada pengajian rutin Pak ya. Di kampung kami, di kampung Cipudak Bojonegah, di sana Gunung Putri, setiap malam Sabtu ya, sudah berusia 31 tahun pengajian setiap pekan tuh. Kami alhamdulillah di situ sudah sekitar 11-12 tahun lah untuk ngajar setiap pekannya setiap malam Sabtu. Dan itu pesertanya adalah orang-orang tokoh masyarakat lah. Bapak Kadus, ya, kemudian Pak RT, RW, demikian pula ustaz-ustaz, demikian pula mu'minin, ya para amil gitu ya. Ini kami sampaikan semua ini. Kami sampaikan. Tapi walaupun bertahun-tahun sudah 10 tahun lebih ini, tetap aja ada kesulitan beliau untuk menerangkannya kepada masyarakat. Saya sampaikan Pak Amil begini harusnya. Waduh Ustaz, kalau begitu ntar saya digimanain ya sama warga nanti ya. Gitu. Karena memang sudah mengakar, tapi setidaknya kita sudah sampaikan, terus sampaikan. Nah di kami itu Pak, di kami itu dulunya ya sempat kami pun sering protes akan hal ini. Suami mah nggak boleh itu mandiin istrinya, tapi kakaknya yang laki-laki itu boleh mandiin adiknya yang perempuan, atau anak laki-laki mandiin ibunya, begitu. Bahkan dipanggil gitu, ayo mana ini siapa anak-anaknya? Anak-anaknya nggak sayang apa sama ibunya, masuk sini, masuk ke sana, ya masuk ke sana, kemudian memandikan ibunya, yang laki-laki tersebut ya, bahkan demi Allah, karena dulu sekali, ya kami juga sempat melihat tegak sengaja ya, demi Allah, ya ketika masuk ke itu, maka anaknya itu menginjak kemaluannya, dimasukkan tangan kemaluan ibunya. Ini kami lihat dengan mata kami sendiri. Ini bayangkan ini bagaimana rusaknya ketika pengurusan jenazah itu didasari dengan adat, didasari dengan perasaan begitu. Ya, padahal syariat melarangnya. Buku kitab manapun itu dalam fikih tidak boleh seorang anak laki-laki memandikan ibunya. Demikian pula sebaliknya. Karena orang yang memandikan orang lain itu harus sama jenis kelaminnya. Ibu yang meninggal, maka yang memandikan siapa? Perempuan. Bahkan Nabi SAW itu ketika meninggal anaknya meninggal anaknya, yaitu adalah Zainab ya, beliau SAW tidak ikut memandikan, beliau hanya memberikan instruksi dari luar.
kepada para sahabiat, para sahabat Nabi yang perempuan yang mandikan ya putri beliau, padahal beliau sangat berhak. Tapi beliau mengajarkan kepada kita tidak diperbolehkan untuk memandikan yang berlainan jenis, begitu. Dan diperbolehkan memang kata para ulama kalau memang sudah darurat, tidak ada wanita yang bisa memandikan, tidak ada tuh susah kita nyari wanita yang memandikan. Ada wanita mungkin, tapi kalau mandiin pingsan atau yang lain, sedangkan mayatnya ibu kita, barulah kita pada saat itu diperbolehkan anak laki-laki memandikan ya ibunya, tentu dengan adab-adabnya, tidak membuka auratnya dan menggunakan sarung tangan. Nah seperti itu. Jadi ya kami sampaikan bahwasanya suami istri boleh memandikan pasangan hidupnya. Demikian pula ibu diperbolehkan memandikan anaknya yang wanita dan sebaliknya. Dan juga bapak boleh memandikan anaknya yang laki-laki dan sebaliknya. Anak laki-laki boleh mandiin ibunya, anak laki-laki boleh memandikan apa? Bapaknya. Kemudian ketika anaknya itu belum balik, ya belum balik usianya, atau disampaikan oleh para ulama al-aqal min sab'ati sinin, yaitu kurang dari 7 tahun, maka diperbolehkan yang memandikan bapak atau ibunya, itu diperbolehkan. Kalau anak kecil ya, karena secara kebiasaan kita itu masih anak yang masih dimandiin begitu ya, maka diperbolehkan seorang bapak ketika anaknya meninggal dunia di bawah usia 7 tahun itu memandikan anaknya walaupun anaknya adalah perempuan, dan juga boleh ibu untuk memandikannya. Paham sampai sini? Ya. Begitu, sehingga ini adalah hal yang perlu kita ketahui tatkala kita memandikan mayit. Dan pastikan memandikan mayit ini adalah di tempat yang privasi ya, yang auratnya tidak kemana-mana gitu terlihatnya. Nah ini yang harus kita siapkan, tempat tertentu kita tutup tempatnya, jangan sampai ini dilihat oleh orang-orang yang lain. Karena kita menyikapi mayit sama seperti ketika dia masih hidup. Nabi mengatakan kasrul idhamil mayyit kakasrihi fil haya. Seorang yang dia mematahkan tulang mayit sama seperti dia mematahkannya ketika dia masih hidup. Maka demikian pula auratnya, ya cara memandikannya atau yang lainnya, maka kita harus perlahan-lahan dan harus berhati-hati. Begitu, sehingga jangan sampai ada orang-orang tertentu masuk ya. Kadang-kadang bocil-bocil masuk aja, atau bocil ya. Ya anak-anak kecil masuk ke dalam ruang pemandian mayit, begitu, jangan ya. Nah, kita sebagai keluarga, kita sebagai pengurus jenazah, kita sebagai warga masyarakat untuk melarang anak-anak kecil mendekati tempat pemandian, Pak, jangan ya. Kan namanya anak kecil itu pasti mereka itu penasaran, ini gimana sih, ini ngapain sih, diapain sih gitu, Masya Allah. Bahkan sempat kami pun melihat ya, ada ketika seorang meninggal dunia dimandikan, itu anak-anak kecil masuk Pak ke tempat mandian sambil main apa? Lato-lato. Kalau lato-lato Pak, tek-tek yang itu tahu nggak Pak? Lato-lato nggak tahu ya. Itu loh yang bola dua itu yang Masya Allah, anak lihat sendiri tuh, anak marah itu anak-anak kecil. Ya Allah gitu. Karena memang ikhwafillah rahimani wa rahimakumullah, kita itu orang-orang yang paham dalam masalah ini ya, ini adalah rahasia kita nih. Kita nggak bisa berbuat banyak, benar, tidak bisa berbuat banyak. Ketika ada seorang meninggal dunia, kita nggak bisa langsung turun dimanapun, ya. Bahkan di kampung saya sendiri, saya nggak bisa untuk langsung turun, kecuali diberikan wasiat. Ada keluarganya, karena di kami itu sudah ada petugasnya tadi, ya, seorang ustadz juga, dan dia juga murid kami, ya. Itu memang di situ diberikan wewenang, selain itu tidak diberikan wewenang oleh kelurahan ya, karena diangkat oleh pemerintahan kan, kecamatan. Kecuali diberikan wasiat, maka sehingga keberadaan kita kalau nggak diberikan wasiat besar-besar itu ya tidak bisa berbuat banyak ya. Karena pernah kami, ya saya, demikian pula para ustaz-ustaz datang, Masya Allah, itu di SDM tidak kurang lah itu saya lihat, karena ustaz-ustaz datang lebih dari 3 orang, banyak itu ustaz-ustaz datang, ada seorang meninggal dunia, tapi ahli warisnya nggak ngomong apa kita, ya. Kemudian di sana ada ustaz setempat, kemudian kita hanya memberikan nasihat saja, karena ya sudah, bagaimana kita nggak bisa langsung turun tangan. Kalau turun tangan nanti akan menjadi masalah besar.
Nah, sehingga pastikan dibicarakan dengan baik ya dengan orang yang mengurusi jenazah tersebut. Nah, ini yang berkaitan dengan orang-orang yang berhak dalam memandikan jenazah. Nah, kemudian ya, adapun persiapan tatkala kita memandikan jenazah adalah kita siapkan tadi ada tirai atau penutup untuk memandikan jenazah tersebut. Dan selanjutnya adalah kita siapkan kain ya yang kita gunakan untuk menutup aurat mayit tersebut. Menutup aurat mayit tersebut. Kemudian lantas kita pun siapkan beberapa bahan-bahannya. Yang pertama adalah tentu air biasa, air apa namanya? Air keran ya gitu ya, air bening gitu. Kita siapkan mungkin dengan menggunakan selang atau yang lain. Kalau di sini masih pakai debong nggak? Kali aja, masih udah pakai debong di sini kan? Kali aja nanya doang, ya. Tentu sekarang udah nggak ada, udah jarang kayak gitu. Dan tidak mesti pakai debong, tidak mesti ya. Dan jangan sampai kita minta debong, karena terkadang gitu, karena kita mungkin dulu masih di kampung gitu, kita masuk ke ini nggak mau mandi kecuali ada kedebong mah cuma wasilah aja. Mungkin zaman dulu mah nggak ada tempat pemandian kan, makanya kedebong pisang. Tahu kedebong pak? Tahu ya? Kayak gituan dulu, zaman dulu ya. Kalau sekarang udah modern, bahkan ada yang dilipat. Tahu antum yang tempat mandi dilipat itu? Ada di tenteng-tenteng bisa itu. Sekarang lebih modern, ya. Nah, selanjutnya tadi kita sampaikan, kemudian pula ya tempat mandiannya kita siapkan. Demikian pula air dan juga daun bidara. Daun bidara ya, atau yang mengganti atau yang apa namanya, yang menduduki tentang fungsi dari daun bidara ini adalah untuk wangi-wangian. Contohnya apa? Sabun, shampoo dan lain sebagainya. Alhamdulillah kalau sekarang tidak hanya sebatas ada daun bidara yang kita cari ya, dilihat di tempat-tempat liar sana kita cari, mungkin juga yang nanam ya, tapi ada pula yang sudah kemasan gitu warna coklat. Tahu? Ada gambaran nggak? Pernah lihat? Aduh, tadi saya nggak bawa ya. Nggak tahu pak. Ya itulah pokoknya gitu deh. Ada tuh, ya ada. Bahkan juga ada yang samponya daun bidara sekarang ada. Itu nggak masalah, ya. Kalaupun tidak daun bidara maka boleh menggunakan yang lain. Kemudian ya siapkan pula kita kapur barus. Tahu kapur barus? Tahu? Kapur barus tahu ya? Apa di kita itu? Kamper. Nah itu ya, kamper. Ini hanya sebagai syarat saja, karena ini adalah sunnah Nabi SAW menyuruh kita menggunakan itu. Menggunakan itu, karena hikmahnya diantaranya adalah agar menutupi bau, demikian pula agar jasad mayit tidak mudah untuk membusuk, ya, karena menggunakan kapur barus tersebut. Ini kata ya para ulama kita. Dan kemudian pula ya siapkan tatkala memandikan ini adalah menggunakan sarung tangan, ya sarung tangan. Baik kita ini orangnya ya qadarullah apa ya bajian ya, apa tuh namanya? Ya kita agak medon lah gitu ya. Baik kita enggak, kadang kita ya orang jijian lah. Kalau megang sesuatu itu nggak mau gitu, sama begitu. Atau kita orang yang terbiasa tetap menggunakan kain sarung karena kita sedang nanti akan memegang auratnya mayit seperti itu. Dan kemudian pastikan sebelum kita memandikan jenazah, maka kalau timnya itu cuma sedikit, jangan langsung dimandikan pak. Tapi ngurusin apa dulu? Ngurusin kain kafannya. Jadi memang ada urutannya setelah itu memandikan. Tapi jangan mentang-mentang begitu, kita mandiin dulu, itu kain kafan belum siap. Nanti terjadi gimana? Diangkat, mana kain kafannya? Diletakkan ya sembarangan dan lain sebagainya. Kita siapkan dulu kain kafan, kecuali memang timnya banyak. Silakan di sini ada tim kain kafan, di sini ada yang memandikan. Seperti itu. Nah, ini tadi menggunakan sarung tangan ya, ini untuk keikraman atau muliakan Bani Adam. Karena Allah Subhanahu wa taala, "Walaqad karramna Bani Adam." Allah telah memuliakan Bani Adam. Maka kita pun demikian. Dan selanjutnya adalah ya kita menaruh mayit di atas tempat pemandian ya, dan kita niatkan di sini untuk ikhlas memandikan mayit. Kemudian pastikan tertutup tadi ya, peralatan sudah siap, kapan sudah siap insyaallah taala, dan kita ikhlas ya untuk memandikan jenazah. Dan jangan malu-malu
ketika jenazah ini kita temukan dalam kondisi memandikannya itu mudah, baik, wangi, katakanlah ini adalah mayitnya baik. Jadi khair-khair itu, mohon maaf Pak ya, tahu khair-khair enggak? Baik-baik itu teh memang ada hadisnya. Yaitu siapa dia yang dikatakan ada 3 saksi 4 saksi mengatakan dia adalah mengatakan khair, baik, mayit ini wajabat al-jannah, maka surga ini sudah wajib buat mayit ini. Tapi jangan didramatisir, dikumpulin khair, ya khair semua, ditanya begitu. Kalau ngomong nggak khair mah dikebuk nanti ya mor. Ya enak aja ente ngomong jahat-jahat depan mayatnya. Begitu nantinya. Tapi ini adalah secara naluri aja. Kita sampaikan, oh insya Allah ini baik ya mayitnya, mandiinnya gampang. Begitu, ini maksudnya nih, 1 udah ada tuh. Tinggal lagi 3 orang lagi yang secara naluri ya, secara alamiah mengatakan, Masya Allah ini mayitnya baik ya, diangkatnya nggak susah, atau meninggalnya ini, atau juga banyak yang bertakziah. Nah ini kita ngomong baik ini insya Allah orang soleh. Nah ini persaksian dari penduduk bumi. Dan kemudian pastikan kita mengucapkan bismillah ya. Bismillah, demikian pula niatnya ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Dan kalau memang mayit ini belum dibuka bajunya, maka kita pun membuka bajunya. Dan dengan cara kita menggunting. Jangan dibuka seperti orang hidup, beginiin gitu lah. Digunting saja bajunya. Nah, kemudian pastikan kita menutup auratnya. Menutup aurat kata para ulama adalah dari pusat sampai ke lutut, baik laki-laki maupun perempuan. Jadi mohon maaf ya, ininya kalau perempuan terlihat demikian laki-laki. Kenapa terlihat? Karena yang mandian perempuan siapa? Perempuan, nggak ada masalah gitu. Namun kalau ditutup lebih baik lagi, ya lebih baik lagi. Maka ya kami sudah mengecek ya beberapa perkataan para ulama tentang aurat wanita ketika dimandikan. Maka yang kami dapatkan adalah sama seperti laki-laki, yaitu dari pusat ya sampai lutut ini yang tertutup. Ya kalau ditutup lebih atas maka lebih baik insyaallah taala. Dan kemudian setelah itu ya kita pun agak mendudukan mayit, jangan didudukin tapi agak mengangkat tubuh mayit. Lalu kemudian kita mengurut perutnya dengan perlahan demi perlahan agar kotorannya itu keluar. Ada gambaran? Perlu contohin di sini? Nggak perlu lah. Paling nanti pas ngapain. Di sini ada kapannya nggak? Ada. Boleh. Nanti saya jadi pendengar, nanti beliau jadi itunya. Ya, gitu ya. Jadi agak didudukin, ya, agak dinaikkan, terus kemudian dikeluarkan. Kenapa tubuhnya dinaikkan sedikit, Pak? Biar keluar begitu. Ini hikmahnya. Dan ketika mandikan mayit itu, yang paling terpenting, yang dianggap sah ini sudah membasahi seluruh tubuhnya dan kotorannya pun sudah keluar. Artinya sudah bersih kotoran tersebut, tidak keluar ketika ingin dikafani. Sudah cukup itu. Nah, sehingga di sini jangan kita khawatir. Waduh, ini ngapain dulu habis ini ya? Wuduin dulu, ini dulu. Nggak masalah itu mah. Walaupun ada sunnahnya, alhamdulillah. Nabi SAW sudah mengatakan. Namun yang terpenting itu kata para ulama kita itu namanya al-ghusl al-mujzi. Ada cara memandikan yang mencukupi, yaitu dengan tadi sekali kita menyiram mayit, udah selesai. Ya, kemudian kita inginkan kotorannya keluar dulu, ya selesai kita lantas siram sekali. Sama seperti mandi janabah. Mandi janabah, kalau kita niat mandi janabah kemudian kita siram sekali tubuh kita, air sudah mengalir ke seluruh tubuh kita, udah sah belum Pak? Sah sudah. Kalau kita buru-buru misalkan kantor terlambat, masya Allah, belum mandi janabah, belum mandi junub misalkan, hanya sebatas niat kemudian siram semua, sudah sah. Alhamdulillah. Kemudian baru silakan yang kita mengamalkan sunnah ya seperti berwudu atau yang lainnya sebagaimana kita pahami. Ya, yang berikutnya adalah kita mengurut, demikian pula menekan perutnya mayit ini agar kotorannya keluar. Lantas kemudian kita pun membersihkan apa yang keluar tersebut dengan menyiramnya. Dan pastikan kita ketika memandikan mayit itu kalau tidak butuh banget, kita tidak memegang kemaluannya. Cukup disiram begitu aja. Jadi jangan mentang-mentang ini langsung plak, jangan. Ya.
Tidak. Atau bahkan dibuka auratnya dibuka begini, jangan juga. Ya, dan kami pun sempat melihat itu, Pak. Yang kalau nggak salah pertemuan kemarin sudah kami sampaikan ya, ada di antara ustadz, ada antara guru kami ya, di apa namanya, karena beliau guru sekolah gitu ya, gurunya guru di sebuah tempat ya, karena beliau punya murid yang jadi guru juga, maka murid-murid yang jadi guru itu seakan ingin berbakti sama guru itu. Kemudian bareng-bareng mandiin, begitu Pak, dibuka langsung itu, dibuka semuanya. Astagfirullahaladzim. Ya pada saat itu ya kami masuk ya, marah-marah pada saat itu. Nggak sampai situ, itu ada guru yang lain mengatakan, mana adiknya yang perempuan? Sini, bacain Al-Kahfi. Buat apa? Buat apa di situ bacain Al-Kahfi, ngeliatin orang mandi? Al-Kahfi itu ada hadisnya. Al-Kahfi apa? Bukan Al-Kahfi maksud apa? Al-Muluk, maaf, bukan Al-Kahfi, Al-Muluk. Ada hadisnya. Disebut oleh Nabi SAW ini surat sebagai Al-Mani'un, karena ini akan menjauhkan dari adab kubur. Alhamdulillah, Al-Mani'un namanya, yaitu surat yang terdiri dari 30 ayat, yaitu surat Al-Muluk, yang akan menghindari dari adab kubur. Untuk siapa? Yang ngebaca. Nah ini mayitnya ngebaca nggak Pak? Kabur semua kalau baca. Atau ngedengar nggak? Yang enggak. Bukan pada momennya itu. Ya ini sudah kami sampaikan itu. Akhirnya kami, aduh masya Allah. Nah, gergetan benar ya kalau melihat kayak ginian tuh. Ya itu kita bersihkan tadi ya. Kita ketika sudah keluar kotorannya kita bersihkan. Ya kita menggunakan sidr, dengan menggunakan sabun gitu agar tidak mengeluarkan bau lagi. Ya, kita siram yang mayat tersebut dengan lemah lembut ya, hilang. Ya, kemudian tidak perlu kita memasukkan misalnya perempuan ya tangannya ke kemaluan mayat jika memang tidak dibutuhkan ya, karena memang misalkan diyakini bersih maka tidak usah. Kalaupun harus maka menggunakan sarung tangan gitu. Karena memandikan, karena apa? Untuk menghilangkan kotoran itu agar tidak keluar lagi agar kita membersihkan tadi kubur sama duburnya. Kenapa hikmahnya? Agar nanti tidak merembes ketika sudah dikafankan. Itu hikmahnya. Jadi kalau untuk bersih banget mah mungkin nggak? Mungkin, tapi perlu Masya Allah ya, diperas sekali itu baru bersih banget. Nggak bisa kita. Dan bahkan ketika sudah dimandikan keluar lagi, mandiin lagi jangan. Ya jangan, kasihan mayatnya. Ya, makanya ketika dikafani itu di bokongnya ditaruh apa Pak? Kapas. Kapas buat apa kira-kira? Agar kotoran tidak merembes yang nanti menjadi fitnah untuk mayit. Ya namanya netizen kan. Itu lihat tuh. Ya, banyak rusaknya kali. Nah itu yang dihindari tuh. Itu kapas yang dijelaskan. Itu keberadaan kapas buat apa? Agar tidak merembes darah, kotoran begitu. Kalau tidak dibutuhkan tidak perlu. Disumpal matanya begini. Ya matanya begini, disumbal di sini. Ya, ini buat apa gitu? Kecuali memang keluar, silakan kita nyumbal, kalau enggak ya udah. Ya, hikmahnya bersih ya, perutnya kita selesaikan, bersihkan kubur sama duburnya, lantas kemudian kita pun mandikan mayat sama seperti mandikan mandi junub ya, mandi junub. Itu pertama tadi kita bersihkan kemaluannya, lantas kemudian kita pun mewudukan. Dan para ulama kita berbeda pendapat tentang mewudukan ini. Sebenarnya mewudukan apakah hanya sebatas membersihkan anggota wudhu? Tahu nggak bedanya? Ya, kalau mewudukan berarti kita mewudukan mayit gitu. Ada cuma hanya sebatas membersihkan anggota wudhu ini, para ulama beda pendapat. Namun mereka bersepakat, ya mewudukan mayit hukumnya apa? Sunnah. Ya, jadi kalau nggak diwudukan pun secara hukum tidak mengapa dan tidak akan menjadi mumun begitu, bangun lagi pengen diwuduin, nggak ada kayak gitu-gituan. Ya, nggak ada. Jadi ini pun hilangkan di masyarakat kita ini. Ya kadang yang seperti itu ada aja gitu, Masya Allah.
Kemudian kita pun tetap berwudu sebagaimana mewudukan mayit sebagaimana kita berwudu, hanya saja tentu maksud dari tamadmud atau berkumur bukan dimasukkan air, bukan. Selang dimasukin ke mulut, bukan. Ya, atau telinga begitu, bukan. Tapi kita mengambil dari kainnya atau dari apalah gitu yang kasar, kemudian kita bersihkan mulutnya, kita masukkan begitu, ya. Demikian pula hidungnya, demikian pula telinganya agar bersih. Dan kemudian berikutnya adalah ya ketika itu ya sebagaimana kita mandi ya janabah ya, kemudian kita menyiramkan depan terlebih dahulu ya. Nah di sini intinya adalah sudah bebas, artinya adalah kita bisa menggunakan apapun ya, kita bisa pakai sabun, pakai daun yang tadi sudah dicampur sidr atau daun bidara. Makanya tadi ada 3 ember ya. Pertama untuk air, kedua adalah air dicampur dengan daun bidara, yang ketiga adalah air dicampur dengan apa? Kapur barus kamper gitu. Kampernya boleh ditaruh aja langsung atau di bubuk gitu ya. Ini biar untuk lebih larut begitu. Dan Allahu alam ya, takarannya bagaimana? Ini hanya sebatas untuk melakukan sunnah saja, tidak mesti banyak begitu. Sampai kita kesulitan nanti ketika mandikan jenazah itu karena daun sidr yang sudah keringnya yang warna coklat itu terlalu banyak, akhirnya mayit bukan malah bersih, malah di mana-mana itu yang coklat-coklat itu. Jadi sehingga ini kita mengamalkan sunnahnya aja gitu ya. Ini menggunakan daun sidr dan tidak mesti banyak, yang penting ada sidrnya aja begitu. Nah kemudian setelah itu ya kita tadi depan terlebih dahulu ya, kemudian kita membersihkan atau menyela-nyela seperti mandi junub lah, menyela-nyela rambut. Dan kemudian bedanya adalah kalau laki-laki hanya di sela-sela ya, adapun kalau perempuan maka ya diuraikan dan nanti diapain tuh? Di kepang berapa? Di kepang 3. Nanti kita siapkan di situ, kita bersihkan, kita urai ya untuk ummahat itu ya, diurain rambutnya biar nanti bisa di kepang 3. Nah kemudian selanjutnya adalah ketika itu sudah selesai, nah kita miringkan ke sebelah kanan ya, kita miringkan ke sebelah kanan, kemudian kita bersihkan dari mulai ya leher, pundak dan lain sebagainya, dan pastikan tidak terbuka uratnya. Ya, jangan dibuka seperti itu. Ya kita hanya sebatas menyiram dari luar atau masukkan selang ke dalam, begitu tanpa memperlihatkannya kepada orang-orang yang lain. Dan kemudian setelah itu miringkan ke sebelah kiri ya, itu sama seperti kanan, kita bersihkan dari atas sampai bawah. Dan kemudian kita basuh ya sebanyak 3 kali atau lebih sesuai dengan kebutuhan. Kita kasih shampoo, kita kasih sabun dan lain sebagainya. Dan kemudian pastikan basuhan yang paling terakhir adalah kita menggunakan air yang dicampur dengan kapur. Ini yang terakhir. Kenapa? Sunnahnya Nabi dalam hadits Ummu Atiyah itu seperti itu. Jadi kapur barus ini adalah digunakan terakhir. Di tengah-tengah boleh, tapi di terakhirnya kita menggunakan juga. Begitu. Kemudian pula kita bersihkan kuku-kukunya kita bersihkan ya. Dan kalau mayit itu punya barang-barang asing dan mudah untuk dicopot-copotin aja. Ya, copotin aja seperti ada kuku palsu misalkan mudah dicopotin. Atau gigi palsu yang langsung diginiin langsung copotin. Tapi kalau susah dicopotin jangan. Ya, ada emas mentang-mentang ada emas nih bukan buat warisan, ditarik-tarik pakai tang, jangan. Ya, atau bahkan ada pen pernah patah ya, udah jangan dibongkar lagi, jangan ya, sudah biarkan saja begitu, kecuali memang mudah untuk dilepaskan ya, ini dibersihkan. Nah kemudian pula di sini para ulama kita berbeda pendapat tentang gimana kalau kita nyukur sama motong kuku. Udah ada? Hah? 1 menit lagi udah ada. Baik, barakallahu fikum. Ya, potong. Barakallahu fik, ini mungkin yang kita sampaikan. Nanti kita akan jeda adzan terlebih dahulu, baru kita jelaskan mungkin yang belum yang belum terbahas atau pertanyaan yang datang. Silakan yang bertanya lewat sari kertas atau lewat WhatsApp. Jazakallahu khairan. Bismillah.
Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah wa ba'd. Baik, kita lanjutkan sedikit ya. Dan kemudian pula kumis, demikian pula janggutnya atau bulu-bulunya, demikian pula kukunya. Di sini para ulama kita berbeda pendapat tentang hukum motongnya. Namun Allah a'lam yang rajih adalah tidak dianjurkan. Ya, karena sebagian makruhkan akan hal ini. Ya, jadi sudahlah, biarkan yang kita lakukan hanyalah membersihkan saja, dan hukumnya walaupun panjang maka sudah kita biarkan, karena disampaikan oleh Imam An-Nawawi itu, beliau mengatakan ini hukumnya adalah makruh, bahkan ini adalah pendapat jumhur para ulama kita mengatakan hukumnya makruh. Sedangkan sebagian seperti Imam Ahmad itu menganjurkan memang untuk memotong kuku, tapi yang sunnah adalah wallahu a'lam yang rajih adalah tidak memotongnya. Kemudian kalau ada yang tergubur dari jasad mayit, ya seperti rambutnya berguguran atau yang lainnya, maka di sini kita bisa kumpulkan. Kemudian nanti kita akan kuburkan bersama dengan mayit tersebut. Kita masukkan ke kain kafannya. Sebagaimana ini adalah pendapatnya Al-Imam Imam Ahmad, demikian pula Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin dan juga para ulama yang lain. Ya, untuk hal ini, sehingga kalau memang perlu silakan kita kumpulkan, kemudian kita kuburkan bersama dengan mayit. Kemudian setelah itu kita selesai deh, ya. Kemudian kita kita usap dengan handuk, ya. Kemudian tetap auratnya tertutup, dan kemudian perempuan itu tadi dikuncir di belakang itu 3, ya. Dan selanjutnya adalah tadi kain yang sudah dipersiapkan itu kita gunakan. Ya, kita angkat ke atasnya, kemudian kain yang tadi basah kita tarik, ya, kemudian kita taruh kain yang kering itu di atasnya, kemudian kita siap mengangkat mayit ke kain kafan. Ini mungkin yang kita sampaikan dalam pemandian mayit, insyaallah mungkin sudah paham ya, karena ini sudah sering dilakukan oleh teman-teman di Masjid Al-Ihsan ini. Nah, barakallahu fiik. Ya, di sini lanjut kita jelaskan tentang pertanyaan. Ada keyakinan di masyarakat tidak diperkenankan air mata menetes ke mayit. Katanya pamali tenau, bumali. Pertanyaannya, apakah ada dalilnya atau hanya syubhat saja? Iya, tidak ada dalilnya tadi. Memang kami sampaikan tadi, mayat akan diadab dengan tangisan keluarganya. Maksudnya apa? Maksudnya mayat yang dia sudah wasiat sebelum meninggal harus ditangisin, didramain gitu. Nanti nangis ya kalau saya meninggal, ya ratapin saya. Ini sebagaimana orang Yahudi pada saat itu. Baru ini yang diadab mayat tersebut dengan tangisan keluarganya. Nah, sedangkan kalau tidak maka tidak masalah. Kadang-kadang jangan nangis dekat mayat, nanti nempel, nanti berat. Berapa mil di situ air mata ya, apa yang memberatin mayat ya? Nggak ada hubungannya sama sekali. Jadi ya tidak mengapa, yang penting jangan melampaui batas seperti itu. Apakah wanita haid boleh mandikan suami atau anak perempuannya? Boleh. Wanita haid boleh memandikan mayit bila karoha, tanpa ada perbedaan pendapat di kalangan para ulama kita. Ya, jadi bahkan dalam mazhab Syafi'i mengatakan bila karoha tanpa ada kemakruhan, karena yang dilarang tuh ibu-ibu yang haid. Ya, yang nggak boleh itu nanti ada orang yang nggak boleh untuk mengurusi prosesi jenazah. Ada yang tahu? Yaitu orang yang qari'atul lail, orang yang berhubungan dengan istrinya. Nggak boleh ngapain ya? Turun ke liang lahat untuk menguburkan. Itu yang dilarang oleh Nabi SAW. Namun yang lain boleh. Ya, seperti tadi wanita haid memandikan tidak masalah sama sekali. Wallahu a'lam. Nah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, apakah termasuk fardu kifayah buat kita untuk mandikan mayat yang bukan muslim? Bukan fardu kifayah. Ini hanya sebatas kebolehan, kita nggak dosa gitu. Ya kalau nggak dimandikan ya nggak apa-apa, karena mereka non muslim. Bukan fardu kifayah, tapi ini adalah hanya dibolehkan, sebagaimana disampaikan oleh Al-Imam An-Nawawi. Izin bertanya, jika kita bertakziah, mayat sudah dikuburkan di samping rumah, boleh kita mensolatkan mayat di kuburannya? Boleh. Namanya sholat apa ini? Sholat jenazah. Sholat jenazah itu tidak mesti kita langsung di depan mayit, tidak mesti. Maksudnya mayitnya di depan kita lihat, tidak mesti.
Ya, karena sholat jenazah pun diperbolehkan kita lakukan di makam. Tatkala kita takziah, kemudian kita belum sempat sholat, ya kemudian kita datang kuburannya, kita sholatin boleh. Ini bukan sholat di kuburan, bukan. Tapi adalah sholat apa? Jenazah. Karena sholat jenazah boleh di kuburan, bahkan mungkin juga boleh di masjid yang ada kuburannya, itu boleh. Ya, karena sholat jenazah itu bahkan diperbolehkan untuk dilakukan di kuburan. Demikian, boleh. Sampai kapan? Nah, di sini para ulama kita beda pendapat. Namun, kalau udah disolatin, mah ya udah berarti kan kelar. Kita nggak perlu untuk sholat karena sholat itu hukumnya apa? Fardu kifayah, tidak fardu ain. Demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, izin bertanya, mengapa yang tidak terputus adalah doa anak yang soleh saja, lantas bagaimana doa orang yang lainnya? Dan kemudian apakah sedekah atas nama mayit di hari-hari ketika dia meninggal itu akan meringankannya atau tidak? Barakallahu fiik. Yang pertama, Nabi mengatakan ada 3 yang gak akan terputus. Di antara adalah doa anak yang soleh. Emang doa orang lain itu gak sampai? Kita katakan sampai. Tapi mengapa Nabi mengatakan demikian? Karena anak itu secara naluriah, ya secara hubungan biologis, karena anaknya sendiri ya, maka dia seharusnya sangat begitu dituntut untuk terus mendoakan orang tuanya. Karena semuanya itu akan terhalang. Contoh, orang tua, anaknya meninggal, orang tua mendoakan, iya, sampai. Tapi namanya orang tua, ya namanya tua ya, yang kemungkinan besar akan lebih cepat meninggalnya, kan seperti itu. Kemudian istri, ketika suami meninggal, kira-kira istri ngedoain nggak? Doain lah. Kemudian sampai nggak doa istri? Sampai insya Allah. Tapi kalau istrinya nikah lagi, masih kedoain? Belum tentu. Udah punya yang baru, yang lama lupa. Ya, itu dia. Ya demikian pula yang lain. Tapi kalau anak nggak kayak gitu. Anak itu hubungannya, Masya Allah. Anak itu hubungannya luar biasa kuat ya dengan ayahnya. Maka itulah yang kata Nabi SAW. Yang berikutnya adalah, betul, sedekah atas nama mayit itu sampai ya. Namun sedekah atas nama mayit itu, ini tidak ada perbedaan pendapat ya, akan sampainya kepada mayit. Namun kan bisa dilakukan kita kapan saja begitu, kapan saja. Jadi jangan ada pikiran sedekah itu harus disegerakan ketika dia belum dikuburin, ketika dia di hari-hari tertentu, tidak ada. Kapanpun sampai begitu ya, kapanpun sampai. Dan jangan sampai kita nih sebagai orang-orang yang tahu ilmunya itu malah memberatkan orang-orang yang dalam keadaan musibah. Dan mohon maaf ya, saya sedih, mungkin kesedihannya ini akan saya bagi kepada teman-teman ya. Beberapa waktu yang lalu datang kepada kami seseorang yang meminta bantuan kepada kami. Ini saya hanya menyampaikan kegelisahan kami ya, ini sebagai pelajaran saja ya. Yang dimana agak keberatan dengan kematian ibunya, yang dia ditodong untuk mengeluarkan uang 150 juta untuk urusan 1740 berapa lagi ya? 1 tahun, pokoknya diminta itu 150 harus keluarin. Kalau enggak kamu jual rumah itu. Astagfirullah. Saya sedih Pak, itu dikatakan begitu kepada keluarganya. Bahkan dia sampai nangis minta bantuan kepada saya itu uang. Saya bingung juga ya, karena nggak punya uang segitu. 150 juta, bayangkan. Untuk urusan begitu saja. Kenapa saya katakan mahal sekali ini begini ya? Karena prasmanan kita. Seperti orang-orang aja tak ada tendanya, ada prasmanan. Masya Allah. Kenapa dilakukan seperti ini? Sedekah atas nama mayit. Iya. Tapi kan nggak cuma itu. Antum disuruh sedekah. Antum suruh sedekah. Ada pilihan sedekah. A. Sedekah ngasih makanan ke saya. B. Sedekah kepada masjid, pembangunan masjid. Baik. Sedekah ke saya, boleh nggak? Boleh. Sedekah ke masjid, boleh nggak? Tapi antum disuruh milih satu. Kira-kira sedekah mana yang paling produktif? Makanan ke saya apa ngasih ke masjid? Ke masjid, jelas. Jelas. Jadi kalau kita mau produktif, kalau mau sedekah ke mayit, jor-joran aja kemana? Ke tempat yang paling produktif. Ini tanda kita cinta kepada keluarga kita. Jadi ini terjadi di tengah masyarakat. Dan kami memang ya sering mendengarnya ini, karena langsung bertanya, kemudian tanggung jawab, kemudian kami pun disuruh juga untuk terkadang menyelesaikannya. Kami katakan, oke, saya ketemu sama ustaz itu.
tolong kasih waktu, kalau kamu ini saya siap, saya datang kepada orang yang minta 140 juta itu, kita akan kabarkan yang begini-gini. Jangan sampai kamu jual rumah satu-satunya, mau tinggal di mana. Bahkan sampai seperti itu. Ini kita disedihkan dan terjadi demi Allah. Ini saya khawatir, ini cerita saya buatan ya. Ini terjadi. Maka inilah kesedihan yang saya rasakan, ya, yang sehingga akan saya bagi kepada antum semua sebagai pelajaran. Tidak seperti itu ajaran agama kita. Tidak ada satupun ajaran agama kita yang membuat kita miskin, nggak ada. Tidak ada satupun ajaran agama kita yang membuat kita minjem sama orang-orang, nggak ada. Ada nggak? Haji, oke. Haji wajib buat semua nggak? Nggak, buat orang yang mampu. Tidak ada satupun ajaran kita yang membuat kita miskin, minjem ke orang, nggak ada. Pegang itu. Yang kedua, tidak ada satupun ajaran agama kita yang membuat kita mati, itu nggak ada. Kecuali apa? Jihad. Dan jihad pun tidak pasti mati. Tidak ada satupun ajaran agama kita yang membuat kita susah. Tidak ada. Jadi inilah ajaran agama kita yang sangat begitu mudah. Jadi mohon jangan dipersulit, ya. Ini kami sampaikan ya sebagai pelajaran buat kita semua. Jangan deh kasihan kepada orang-orang yang tidak mampu. Ini terjadi, masya Allah, yang kami rasakan belum lama ini, yang perlu kita selesaikan sampai sekarang belum kelar ya. Karena beberapa kali kami menyampaikan ini kepada keluarga, tapi belum sempat kepada ustaz atau yang berkepentingan pada saat itu karena ditahan terus oleh keluarga. Namun setidaknya ini pelajaran, tidak ada seperti ya membebani ahli waris seperti itu ya sampai uangnya habis bahkan minjem-minjem, tidak ada. Demikian mungkin ini yang kami sampaikan. Mohon maaf kalau memang ada kesalahan yang kami sampaikan atau yang lain. Apa yang kita sampaikan ini Allah murni adalah sebagai pelajaran, bukan untuk merendahkan siapapun atau yang lainnya. Kita akhiri pengajian kita pada ini karena sudah habis ya Pak. Kita akhiri, subhanaka wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.